Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya di sini untuk membahas mengenai submateri, yaitu tentang pihak yang berperan dalam penanggung jawab pendidikan serta peran orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan berdasarkan hadis Nabi. Terdapat 3 pihak utama yang memiliki peran sangat penting, yaitu pertama ada orang tua, kedua ada pihak sekolah, ketiga ada pihak masyarakat atau lingkungan. Orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan anak-anaknya. Atas perkembangan pendidikan anak-anaknya, orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bagus, yang layak, dan memastikan bukan hanya pendidikan duniawi saja, tapi juga pendidikan akhiratnya atau pendidikan akhlaknya. Contoh peran orang tua dalam pendidikan, ketika di rumah, kita harus mendukung proses pembelajaran anak ketika di rumah. Kita harus memberikan dorongan atau semangat agar anak selalu semangat belajar, agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh si anak tersebut. Ketika di sekolah anak belajar dengan bu guru, bapak guru, maka di rumah orang tua lah yang harus mendampingi proses belajar anak. Peran yang kedua yakni dari sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang menjalankan pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran yang relatif mudah difahami, yang fleksibel, yang responsif bagi murid-muridnya. Disebutkan pada hadis Nabi, yaitu man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Yaitu man kharaja, barang siapa fi thalabil ilmi, yang pergi untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia dikatakan fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah, hatta yarji, sehingga ia pulang kembali. Maksudnya adalah barang siapa dari kita yang belajar atau menuntut ilmu atau pergi untuk menuntut ilmu, maka dia dikatakan fi sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, di mana pahala orang yang berjuang di jalan Allah yaitu seperti pahala yang pergi haji atau pergi umroh. Peran ketiga yakni dari masyarakat atau lingkungan. Masyarakat mendukung program sekolah seperti pada suatu MI atau di suatu SD di daerah Sidoarjo. Pada setiap hari Jumat paginya terdapat program kerja yaitu Jumat Sehat atau Jumat Bersih. Kegiatannya meliputi membersihkan area sekitar luar lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai warga atau masyarakat di sekitar SD atau MI tersebut, kita harus turun, kita harus ikut serta dalam kegiatan Jumat Bersih tersebut. Misalnya kita sebagai warga juga ikut bersih-bersih pada waktu Jumat pagi tersebut untuk mendukung atau memperlancar proses program kerja dari MI atau SDI di daerah tersebut. Materi yang kedua yakni peran orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan berdasarkan hadis Nabi. Orang tua memiliki peran yang sangat mulia dalam pendidikan anak-anaknya dalam aspek keagamaan maupun akhlak maupun moral dan sebagainya. Ada hadis Nabi yang berbunyi yakni ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya adalah ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan juga murka Allah tergantung pada murka orang tua. Peran orang tua pertama yakni memberikan pendidikan yang baik dan juga akhlak mulia. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga ada pendidikan akhlak atau keagamaan. Orang tua harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga harus mengajarkan nilai-nilai etika, sosial, moral, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya. Ada kutipan dari Abdullah, Nabi Muhammad berkata, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang perempuan adalah pemimpin pada rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Terakhir, seorang budak adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban." Maksud dari hadis tersebut adalah menjadi orang yang sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, yaitu sebagai hamba yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah.
Apapun yang telah kita pimpin atau lakukan selama di dunia, besok ketika di akhirat atau di hari akhir, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atau akan dihisap. Peran orang tua yang kedua yakni doa dan bimbingan spiritual. Maksudnya adalah semua orang tua di muka bumi ini, semua ayah atau ibu di bumi ini pasti akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang doa siapa saja sih yang mustajab. Salah da'watin mustajabatin, da'watus sha'im, da'watul mazlum, da'watul musafir. Yang artinya 3 doa orang yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu pertama doa orang tua, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang bepergian atau safar. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, doa orang tua untuk anaknya itu sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Semua ibu pasti akan mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, doanya akan terkabulkan sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Peran orang tua yang ketiga yakni menjadi teladan yang baik. Orang tua sebagai pendidik tidak hanya sebatas memberikan arahan, tetapi juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Barang siapa yang mengatakan kepada anak kecil, kemarilah aku beri sesuatu, namun dia tidak memberikannya, maka itu adalah sebuah kedustaan. Dapat disimpulkan, salah satu yang diajarkan Nabi kepada kita sebagai umatnya, yaitu untuk mendidik anak-anak kita menjadi suri tauladan dalam bersikap maupun bertutur kata. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pelafalan atau tutur kata dan sebagainya. Saya Ainul Lutfia dengan nomor NIM akhir 086 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A tahun 2024. Mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.